Shinta News and Talk. Peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli kembali mengingatkan pentingnya semangat koperasi sebagai sekoguru perekonomian nasional sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Hatta, yakni berdasarkan kejujuran, gotong royong, kemandirian, dan demokrasi ekonomi. Namun di tengah upaya pemerintah mempercepat pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, mulai muncul berbagai persoalan di lapangan seperti tata kelola, sistem bisnis, kesejahteraan pekerja, hingga munculnya keraguan terhadap keberlanjutan usaha di sejumlah daerah. Pemerintah menyatakan model bisnis koperasi masih terus disempurnakan agar mau menjadi penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana sebenarnya DPR melihat arah pengembangan koperasi Desa Merah Putih ini di tengah berbagai evaluasi yang muncul dan sejauh mana pengawasan yang dilakukan agar program ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip koperasi yang dicita-citakan oleh Bung Hatta? Kita akan jumpai anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PKS, Asfeni. El Shinta News and Talk. Pak Asweni, sebenarnya jika kita melihat apa yang terjadi pada hari ini ya, Indonesia kan sepertinya sudah mulai agak beralih jauh dari ekonomi koperasi yang berdasarkan atas landasan kekeluargaan dan gotong royong. Ini lebih banyak kepada kemudian sistem ekonomi yang kapitalis sehingga kemudian koperasi ini seakan-akan tersingkir. Tapi di era pemerintahan saat ini sepertinya koperasi ini memiliki ruang baru dengan munculnya Kopdes. Bagaimana melihatnya? Jadi kita sangat mengapresiasi bahwa Bapak Presiden kita sangat ingin mengimplementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dalam hal ini salah satu program beliau adalah program unggulan beliau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tadi KMD, ya. Jadi ini sebenarnya satu peluang bagi kita semua bangsa Indonesia ketika pemerintah, ya, Presiden bersama jajarannya itu menjadikan program koperasi sebagai program utama, artinya pemerintah menyokong, memfasilitasi, ya, memberikan akses keuangan, permodalan dan sebagainya kepada koperasi Desa Merah Putih. Ini satu peluang bagi kita bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi atau percepatan dalam pertumbuhan koperasi, ya, memunculkan koperasi sebagai salah satu instrumen demokrasi ekonomi kita, di mana bahwa koperasi adalah usaha yang dilakukan berasal dari dan untuk masyarakat, ya. Jadi menurut saya, ya, ini satu peluang buat kita semua bangsa Indonesia. Mari kita menyikapinya secara positif, bahwa ini untuk kesekian kalinya bangsa ini secara bersama-sama pemerintah menjadi terdepan, sekaligus menjadi motor penggerak bagi koperasi, pertumbuhan koperasi di desa-desa. Ya, jadi menurut saya ini satu kesempatan kita mengembalikan ekonomi kita di desa, ya. Itu barangkali Pak Yuniar, Mas Yuniar. Iya, baik. Kalau kita lihat sebenarnya ketika semisal Kopdes yang muncul ini muncul kemudian berbagai macam respon komentar dari masyarakat yang atau pihak yang kemudian ini terlihat amat terlalu dipaksakan dalam tanda kutip, kemudian akhirnya ada beberapa Kopdes itu yang kemudian tempatnya tidak cukup strategis, ya, begitu ya. Ini bagaimana melihatnya? Ya, memang artinya begini, ya. Jadi bahwa kita baru memulai, pemerintah dan masyarakat baru memulai menghidupkan kembali koperasi, dan dalam implementasi ini tidak ada kata final, ya, masukan, pendapat, ya, aspirasi masyarakat, para pengamat, para ahli di bidangnya harus kita dengarkan dan kita jadikan bahan untuk menyempurnakan implementasi koperasi Desa Merah Putih ini di pedesaan. Jadi
masukan, saran, aspirasi itu semua adalah bentuk kecintaan kita rakyat Indonesia kepada negara ini. Kita tidak ingin program yang dibiayai melalui APBN, ya, itu tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi siapapun yang memberikan pendapat, yang memberikan saran, ya itu harus kita dengarkan dan kita harus terbuka untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, ya, seperti itu. Jadi tidak kita ini satu kesatuan bangsa Indonesia, rakyatnya, pemerintahnya, DPR-nya, ya, para pengamat, para akademisi, ya, civil society, semuanya punya hak, peran, ya, dan pendapat, dan harus kita tampung, kita dengarkan. Dan tentu menurut saya Koperasi Desa Merah Putih itu harus menyesuaikan dengan situasi potensi ekonomi ataupun potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Ini yang paling utama menurut saya, ya. Jadi tidak boleh kita menerapkan satu model pengelolaan, model bisnis itu diterapkan di semua Koperasi Merah Putih. Karena tiap-tiap desa, tiap-tiap daerah tentu memiliki kekhasan, karakteristik, keunggulan sendiri-sendiri yang berbeda-beda, tidak sama, ya. Itu barangkali Mas. Ini, ya. Iya, sebelum agak lebih jauh, sebenarnya saya ingin melihat sebenarnya terkait dengan target pemerintah. Ini kan ada beberapa target pemerintah ini untuk membentuk puluhan KDAMP ini kan cukup masif. Apakah kemudian bisa dikatakan percepatan ini didasarkan atas kesiapan dan kebutuhan real warga, atau memang sekedar pemenuhan target birokrasi? Mengingat juga masa jabatan presiden juga 5 tahun begitu ya kan, ya, sangat terbatas, sehingga ini seakan-akan dipercepat ke arah sana, atau memang ada kesiapan dan kebutuhan real yang dibutuhkan oleh warga? Melihatnya bagaimana, Pak Asweni? Jadi begini, ya, jadi tahun 2026 itu saya mendengar dari Kementerian Koperasi kemarin sekitar 30 ribuan dari 80 ribu Koperasi Merah Putih yang sudah berbadan hukum, itu sekitar 30 ribu yang akan berjalan di tahun 2026 ini, ya. Jadi menurut saya, ya itu boleh-boleh saja, ya. Tetapi kita hendaknya jangan hanya berorientasi kepada kuantitas atau pencapaian target jumlah koperasi yang sudah berjalan, tetapi harus benar-benar, ya, berdasarkan feasibility study, ya, perencanaan yang matang, ya, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan, ya. Jadi tidak boleh bahwa semata-mata kita berdasarkan hanya target jumlah, gitu kan, seperti itu. Saya takut nanti kita prematur dan ya Koperasi Merah Putih ini bisa mati suri, gitu. Nah, tapi hari ini kita mengharapkan kepada pemerintah, ya, untuk menyiapkan semuanya, SDM-nya, ya, tata kelolanya, ya, kemudian model bisnisnya, itu tolong itu disiapkan. Dan sampai hari ini kita melihat, ya, pemerintah sedang terus menyiapkan. Kalau menurut saya, ya, tidak ada kata final, ya, dalam model pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini. Ini terus harus dievaluasi. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa dari 30 ribu Koperasi Merah Putih nanti yang akan berjalan, itu tidak bisa disamaratakan semua, ya. Tentu harus dipelajari. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, bahwa selama ini ekonomi kita kan sudah berjalan di pedesaan. Nah, sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih itu tinggal menyempurnakan, ya, apa yang menjadi kendala-kendala implementasi perekonomian di desa selama ini. Umpama contoh, ya, hasil bumi masyarakat, ya, pada musim panen terkadang harga jatuh. Nah, itu disebabkan apa? Karena, ya, produksi melonjak, ya, sementara penjualan, pemasaran, masyarakat tidak tahu kemana harus dipasarkan. Nah, sebenarnya ini dengan adanya jaringan Koperasi Merah Putih, dengan digitalisasi, itu bisa terkonfirmasi. Umpamanya di satu daerah itu membutuhkan apa, daerah lain mana yang bisa menyiapkan produk ini.
Nah, sehingga masyarakat terbantu dengan jaringan koperasi desa merah putih se-Indonesia ini, atau minimal regional, misalnya Sumatera, Jawa ya, atau Sumatera Jawa yang dengan jarak yang masih memungkinkan untuk mengangkut hasil bumi masyarakat yang dibeli oleh koperasi merah putih, dipasarkan lagi ke koperasi desa merah putih di desa lain atau kabupaten lain, kecamatan lain. Jadi sebenarnya ini satu peluang menurut saya, dan ini pemerintah harus mempelajari di mana kelemahan, kendala-kendala ekonomi yang dihadapi masyarakat selama ini. Nah, itu ya barangkali yang perlu dilakukan, bahwa saya tidak yakin bahwa pemerintah sudah siap 100% model bisnis seperti apa, karena ya semestinya memang koperasi desa merah putih ini, koperasi itu tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dari masyarakat, artinya bottom up-nya lebih dominan dibutuhkan. Ya, bottom up, tumbuh dari bawah itu lebih kita utamakan. Jadi kalau top down, model bisnis ditetapkan dengan standar dari pusat dan mereka bukan orang-orang lapangan, saya pikir ya itu harus dilengkapi dengan kondisi di lapangan ya. Kalau untuk kerangka umumnya boleh saja, tapi seperti manajer koperasi, misalnya pemerintah menyiapkan 30.000 manajer koperasi desa merah putih ya. Nah itu silakan, tetapi untuk implementasi di lapangan tidak boleh 30.000 diseragamkan semua. Ya, bisa berbeda-beda menurut potensi ekonomi di desa masing-masing. Itu barangkali. Sebelum melanjutkan, ada pendengar sudah menunggu cukup lama ini. Ada Pak Pardi di Karawaci ya. Kita akan sapa dulu. Pak Pardi, silakan. Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore Pak Pardi, silakan Pak. Pak Asfeni. Ini Pak Asfeni, sebelumnya saya mohon maaf. Kita ini berdasarkan pengalaman ya. Nah, bukan berdasarkan keahlian teori. Tapi saya melihat bahwa proyek KDMP ini menuju kepada menghambur-hamburkan uang yang jumlahnya ratusan triliun ya. Satu, bahwa sepertinya Presiden dan jajaran di atas tidak memahami kehidupan masyarakat di kelurahan atau di desa. Karena mereka yang dipikirkan bahwa KDMP itu minimarket. Makanya yang dikejar-kejar bahwa ini akan menyaingi Indomaret, Alfamart. Padahal begini Pak Asweni, bahwa saya di kampung saya di Sukoharjo ya yang lagi viral itu kampung saya itu. Nah, itu dulu atau sampai saat ini namanya Alfamart, Indomaret itu hanya ada di kota kecamatan. Tawangsari, Weru, Sukoharjo dan lain sebagainya. Itu hanya satu kecamatan. Di desa nggak ada. Kalau di desa itu adanya warung lontong milik pribumi, yang itu pun tidak besar. Karena memang warganya itu di kampung itu ramainya kalau lebaran doang. Kalau hari biasa itu mohon maaf, warga itu nggak, memang berkurang ya. Kebanyakan merantau. Jadi dan anehnya lagi KDMP itu sekarang berdiri setiap kelurahan. Jadi bagaimana mereka berpikir mau mendirikan Indomaret, Alfamart di setiap kecamatan, setiap desa. Bayangin ada 12 toko sekelas Indomaret di dalam satu kecamatan. Nah itu padahal tempat saya itu masuk bukan daerah yang pelosok banget. Saya nggak bisa bayangin kalau yang pelosok banget, mohon maaf udah seperti mungkin ada arah ke selatan Wonogiri, Pacitan, Gunung Kidul. Waduh itu kemarin saya pulang kampung keliling itu kadang-kadang melihat ini KDMP di tengah pohon jati di lereng gunung gitu kan. Nah itu nyata. Dan itu bagaimana mau, dan begini Pak Sweni, di desa saya itu ada arisan RT. Orang ngumpulin duit, dipinjamkan ke anggota, setiap lebaran dibagi. Untungnya itu labanya dibagi. Ada juga arisan motor. Mereka iuran membeli motor Pak Sweni. Jadi koperasi di desa-desa itu udah berjalan. Mereka arisan motor. Jadi tidak perlu utang ke leasing yang tinggi. Cuma ada lebih mungkin berapa gitu. Harusnya 15 paling jadi 16 juta. Selama 3 tahun kan murah sekali. Itu udah ada. Jika pemerintah tidak mengarahkan sebetulnya. Tapi ini kan enggak. Tiba-tiba kelurahan dikasih bangunan seharga 1,3 M. Dikasih mobil, dikasih pick up. Ini bagaimana? Ini pasti ini nggak bener lah. Bagaimana bisa mengembalikan?
Dulu ada program Jangan Pak Harto, itu namanya sapi bergulir atau kambing bergulir. Itu juga akhirnya lenyap juga. Berapa ada yang nggak bergulir, ada yang tiba-tiba sapinya mati. Tapi kan cuma itu puluhan juta. Lah ini uang ratusan miliar loh, ratusan triliun. Bagaimana mengembalikannya, pertanggungjawabannya kepada itu uang kan waktu zaman dari Janantara, Agrinas, masyarakat. Nah ini siapa yang bertanggung jawab itu loh Pak Asweni. Mohon pencerahannya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Boleh ditanggapi, silakan Pak Asweni. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak ini harus menjadi perhatian pemerintah kita ya, bahwa memang semestinya koperasi Desa Merah Putih ini berangkat dari masyarakat ya, termasuk ya persoalan gerai misalnya. Ya, gerai itu kan bisa saja kita berdayakan dulu bangunan yang nganggur di desa kan, misalnya bekas KUD, bekas kantor desa, ataupun bangunan-bangunan masyarakat yang terbengkalai. Sebenarnya bisa berangkat dari sana juga. Tapi ini kan sudah terlanjur bahwa makanya kemarin saya kepada Menteri Koperasi, saya menghimbau Bapak, bagaimana desa yang penduduknya itu tidak sampai 500 jiwa. Kan ada itu masih desa-desa kita di Indonesia ya, yang penduduknya itu ya paling banyak lah 500 jiwa. Masa kita dirikan gerai koperasi Desa Merah Putih kan? Tidak masuk akal ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada 3 desa misalnya, kita bangun saja satu gerai KDKMP-nya untuk 3 desa yang berdekatan, kita bangun satu ya. Nah, di situ fungsinya menampung hasil bumi masyarakat, membeli produk-produk masyarakat, ya, produk pertanian, ya, terutama pada umumnya, ya, kerajinan atau apa, lalu dipasarkan lagi ke kota ataupun ke koperasi Desa Merah Putih yang lain di Indonesia ini, ya, artinya masyarakat merasa ya semacam koperasi Desa Merah Putih itu jadi off-taker lah bagi masyarakat yang membeli hasil bumi produk masyarakat ya dengan harga yang sesuai ya, dan koperasi Desa Merah Putih menjual kembali dengan keuntungan yang mendapatkan keuntungan. Dari situ kan bisa operasional koperasi Desa Merah Putih juga untuk gaji pegawai atau karyawan yang bekerja di koperasi Desa Merah Putih. Boleh saja menurut saya koperasi Desa Merah Putih menjual produk ya semacam ya katakanlah toko lah ya atau minimarket lah, tapi tidak boleh membunuh PMKM yang sudah ada. Makanya saya bilang kan ekonomi di desa itu kan sudah berjalan selama ini. Nah, semestinya koperasi Desa Merah Putih ini memilih model bisnis yang kira-kira mana yang masih belum ada di masyarakat ya. Nah, terutama tadi pembelian hasil bumi itu ya, itu kadang-kadang di musim panen puncak, panen raya, itu harga jatuh karena kan yang membeli kan para tengkulak kan, seperti itu. Nah, koperasi Desa Merah Putih bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membeli produk itu. Sama dengan kebijakan pemerintah membeli gabah itu minimal 6.500 per kilogram gabah petani sekarang ini kan. Nah, itu sangat disambut baik oleh masyarakat karena masyarakat merasa terjamin untuk bertanam bertani sawah, tanam padi, ya mereka tidak takut harganya akan jatuh, ya karena kan modal bertani itu tidak, bertanam padi itu tidak murah juga, ya pengolahan tenaga kerja, kemudian pupuk, perobatan seluruhnya itu mahal, ya sehingga kalau dijamin dengan harga standar gabah seperti itu, ya masyarakat merasa terbantu dengan itu. Nah, itu barangkali yang menurut saya masukan seperti yang dilakukan oleh Bapak ini tadi, ya itu harus sangat didengar, ya. Jangan sampai memang nauzubillah kalau kita dianggap menghambur-hamburkan uang, ya. Ya, karena nanti kalau koperasi ini nanti tidak berjalan, saya dengar mulai September ini, ya, Agrinas Pangan ini mulai September itu harus mulai mencicil
kepada Bank Himbara untuk pembangunan Koperasi Merah Putih ini, gerai Koperasi Merah Putih. Nah, itu kalau koperasinya berjalan bulan Desember gimana? Siapa yang bayar gitu? Nah, ini semua nanti Komisi 6 akan pertanyakan nanti pada Agrinas Pangan. Tapi kalau Pak Aswi ini mengamati ini sudah mulai jalan belum? Karena kan sepertinya kemarin baru pelatihan semi militer untuk para manajernya. Kemudian juga perangkatnya apakah sudah sampai di lapangan itu juga nggak tahu. Melihatnya bagaimana Pak? Secara teknis di lapangan. Ya ada. Saya mendengar dari Menteri Koperasi kemarin ada sekitar 3.000 sampai 4.000-an yang sudah berjalan. Tapi di tempat saya sendiri saya belum melihat ya, di Sumatera Selatan belum menemukan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan. Ya. Tetapi yang jelas saya mendengar dari berbagai sumber bahwa mulai September ini Agrinas Pangan, saya tidak tahu mekanisme gimana, atau Koperasi Desa Merah Putih harus mulai mencicil itu utang pembangunan gerai itu. Karena pembangunan gerai itu kan hutang kepada Bank Himbara itu. Ya. Nah itu kalau koperasinya belum berjalan gimana? Ya. Nah terus modal usahanya gimana? Kan ini baru berjalan ini. Seperti itu. Gimana cara kita penanganan ini semua? Mestinya Komisi 6 juga harus sudah bertemu dengan Agrinas Pangan ini. Ya harus segera. Atau dengan menanyakan ini bagaimana? Ya inilah ibaratnya bayi baru lahir ini. Sudah disuruh harus ibaratnya sudah makan sendiri, jawab sendiri, kan rasanya nggak mungkin kan. Nah itu gimana itu? Jadi menurut saya memang program ini bagus, tetap kita mempunyai harapan. Kalau saya tetap memiliki harapan ini untuk menjadi solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya untuk ini kita perlu memang bekerja cerdas, bekerja keras, ya, dikawal sampai tuntas, ya, dan tentu bekerja ikhlas karena ya kalau kita orientasi keuntungan, ya saya yakin ya barangkali ya tentu namanya usaha baru dimulai gimana ya. Jadi di desa-desa itu memang lebih diutamakan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas ya, supaya ini bisa menjadi satu peluang ini. Di zaman Pak Prabowo ya ini kan dicanangkan betul Koperasi Desa Merah Putih ini, program unggulan beliau. Nah ini yang bagaimana kita memanfaatkan peluang ini maksud saya. Ya, tentu pemerintah daerah juga harus menyambut dan harus bergerak aktif ya untuk agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa tumbuh. Sebenarnya di beberapa daerah koperasi itu sudah ada sebenarnya. Ya, koperasi itu sudah ada. Ya, koperasi petani sawit ya. Ya, koperasi yang tadi kata Bapak arisan membeli sepeda motor. Nah ini sebenarnya harusnya ini diakomodir oleh Koperasi Desa Merah Putih atau itu tetap berjalan. Nah Koperasi Desa Merah Putih tidak mengambil memilih model bisnis yang sama, tapi dia membuat model bisnis yang memang belum ada di desa tempat. Dan lagi-lagi saya ingin menekankan, kalau memang ini pembangunan koperasi desa, gerai Koperasi Desa Merah Putih tidak harus dipaksakan tiap desa membangun, ya, karena toh tiap desa juga belum tentu memiliki inventaris tanah. Karena itu kan harus menyiapkan tanah 600 meter persegi setiap desa. Nah itu bukannya sedikit. Hari ini ya ada desa-desa yang tidak memiliki inventaris tanah itu, tidak memiliki tanah tersebut, ya. Mereka ya kesulitan untuk lahan tersebut karena ya kalau membeli kan siapa yang mau membayar untuk pembelian lahan itu kan. 600 meter persegi itu bukannya sedikit Pak. Hari ini untuk pembangunan satu buah rumah itu sekarang sudah ya 120 meter persegi itu sudah harganya sudah ada yang mencapai 50 jutaan. Nah, kalau 600 meter itu berarti ya bisa sampai 250 juta berarti harganya. Nah itu jadi menurut saya jangan buru-buru untuk meneruskan pembangunan gerai, tetapi yang terpenting adalah hari ini evaluasi dulu yang sudah ada, ya, nah, agar pelaksanaan lebih lanjut lebih baik dan tidak harus tiap desa, ya, mungkin beberapa desa cukup satu gerai Koperasi Merah Putih, ya, 3-4 desa yang memiliki kedekatan geografis cukup satu aja, ya, di situ mungkin yang akan dijual minyak kita, dijual beras,
untuk dijual gas yang memang dibutuhkan masyarakat. Ya. Tapi jika di situ sudah pusat beras, untuk apa lagi kita jual beras di situ? Mendingan kita beli berasnya, kita pasarkan dengan jaringan melalui digitalisasi, terkoneksi seluruh Indonesia, dan jadi bisa juga menjadi basis data pemerintah untuk bergerak cepat jika ada rawan pangan di beberapa daerah misalnya. Menurut saya seperti itu masukan. Dan dari bapak-bapak semua itu baru satu hari ini, siang ini, yang memberi masukan kepada kita. Ya, mungkin ada jutaan rakyat Indonesia yang peduli dan mempunyai pendapat, dan ini harus kita akomodir menurut saya. Ya, kita harus tahan kerja keras tadi. Memang kita harus tahan capek, ya, harus capek, harus berpikir keras dan sebagainya. Itu menurut saya, Mas Daniel. Iya, saya bacakan beberapa pesan yang dari pendengar yang sudah masuk ya. Ini ada yang protes juga ini, Pak Sony di Bandung menyampaikan bagaimana ceritanya usahanya belum berjalan tapi utang harus dibayar. Ya, ini harusnya usaha dulu baru baru pinjam ke negara. Kayak gini tidak jelas begitu ya. Pak Sony menyampaikan. Sebenarnya ada beberapa kata yang saya sensor, Pak. Ada lagi Pak Abbas di Bogor. Saya memahami komentar dari Pak Pari dan saya tambahkan dengan jawaban dari Pak narasumber bahwa infrastruktur jalan itu mahal, tapi itu penting karena menunjang perekonomian dari setiap masyarakatnya terintegrasi, sebab tenaga itu mahal dan cukup terbatas. Ada lagi pendengar semisal cukup banyak ya, saya sampaikan beberapa saja. Terkait Koperasi Merah Putih, tidak jelas penjelasannya apakah koperasi ini koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, atau koperasi produksi. Kemudian permodalannya bagaimana komposisinya? Koperasi ini biasa modalnya simpan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Apakah struktur modalnya akan diuntungkan oleh dana APBN, katanya begitu. Boleh tanggapannya, silakan Pak. Dari beberapa pendengar. Ya, ini yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada Menteri Koperasi. Mohon kita diberi penjelasan, masyarakat Indonesia ya itu diberi penjelasan yang utuh tentang seperti apa Koperasi Desa Merah Putih ke depan ini, agar masyarakat itu bisa tenang menyambut, menyongsong pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi ini kan memang masyarakat membutuhkan penjelasan ini. Mungkin lewat RT, lewat kelurahan, itu lewat desa, lewat penyuluh-penyuluh di kecamatan, itu disampaikan sosialisasi lah semacam. Atau masing-masing Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan itu melakukan sosialisasi serentak. Ya, 30.000 misalnya Koperasi Desa Merah Putih, 30.000 itu melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat tentang model usahanya, model bisnisnya, ya, tentang keanggotaan, tentang iuran wajib, simpanan pokok, dan seterusnya tadi. Itu ya mestinya itu dilakukan ya oleh Kementerian Koperasi, oleh Dinas Pangan, agar masyarakat mendapat penjelasan yang utuh ya. Nah, makanya Komisi 6 sendiri ini harus bertemu rutin dengan Kementerian Koperasi dan Antara dan Dinas Pangan untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pola pengembalian dana pinjaman kepada bank-bank himparan sebagainya. Baik. Kalau melihat strukturnya ini sebenarnya koperasi ini bagaimana sih Pak? Kan kalau koperasi itu kan sebenarnya kan berasal dari masyarakat, dari anggota, kemudian digunakan untuk anggota dan kembali ke anggota. Tapi ini kemudian ada naungan PT Agrinas di situ, yang mana PT Agrinas ini harus kemudian membayar ke Himbara. Artinya konsep koperasi yang ingin dibangun itu berarti konsep koperasi yang semacam apa ini sebenarnya? Apakah ini sudah ada percampuran dengan kapitalisme semisal, atau pure koperasi sebenarnya Pak Asweni? Ya, itulah yang saya minta penjelasan dari Kementerian Koperasi kemarin ya. Jadi ya artinya ini ya kita sikapi positif saja. Ada upaya akselerasi dari pemerintah untuk menghidupkan koperasi di desa-desa dengan intervensi pemerintah, dengan menyediakan manajer itu adalah karyawan BUMN status. Nah, itu artinya kan sebenarnya kan ketika pertama gaungkan tentang isu Koperasi Desa Merah Putih ADKMP itu kita berpikir itu ada nggak orang yang mau bekerja di situ gitu kan, siapa yang akan menggaji mereka. Nah, ternyata sekarang kan katakanlah sudah terjawab
karena itu Danantara nanti yang akan membayarnya, BUMN ya, melalui Agresias Pangan. Status manajer itu mungkin itu nanti digaji oleh BUMN. Nah, tinggal staf-staf pembantunya yang mungkin nanti dicarikan dari mana gitu kan. Artinya ini ada backup dari pemerintah, kita sikapi positif. Ini bukan kapitalisme atau apa. Ya, model artinya ada trigger yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan koperasi Desa Merah Putih ini berjalan tanpa harus memikirkan dari mana uangnya dulu, tapi ini penting berjalan dulu. Tetapi saya mengharapkan dalam perjalanannya nanti terus dilakukan evaluasi, ya, agar koperasi ini nanti tidak mati suri, ya kan, agar tidak terjadi bingungan. Dan kita berprasangka baik bahwa pemerintah pasti memiliki SDM yang cukup, ya, menyiapkan SDM yang handal untuk pengelolaan koperasi Desa Merah Putih ini. Baik, terima kasih Pak Asweni sudah berbincang pada kesempatan siang ini, Pak Asweni. Selamat Hari Koperasi, Pak Asweni, selamat siang. Ya, selamat Hari Koperasi untuk kita semua.